Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arin Al-Zahra dengan NIM F131240067 dari kelas B, Prodi Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tekanan gas. Konsep penting yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya yaitu tekanan pada ban kendaraan, kaleng aerosol atau tabung gas LPG. Semuanya melibatkan prinsip tekanan gas. Tekanan gas adalah gaya yang ditimbulkan oleh tumpukan partikel gas terhadap dinding wadahnya. Bersatuan luas, partikel gas bergerak secara acak dan cepat dalam semua arah. Semakin sering dan keras partikel gas menumpuk dinding wadah, maka semakin besar juga tekanannya. Tekanan gas secara sederhana adalah gaya yang diberikan oleh partikel-partikel gas pada permukaan wadah tempat mereka berada. Gaya ini muncul karena partikel-partikel gas selalu bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertumbukan satu sama lain maupun dengan dinding wadah. Tekanan didefinisikan secara umum seperti P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan tempat gaya bekerja. Jadi tekanan sama dengan gaya per luas permukaan tempat gaya bekerja. Dalam sistem internasional, satuan tekanan adalah Pascal, yaitu Newton per meter persegi. Mengapa gas menekan wadahnya? Gas terdiri dari molekul-molekul kecil yang bergerak secara acak dengan kecepatan tinggi. Gerakan ini tidak beraturan dan partikel gas mengalami tumpukan-tumpukan yang konstan, baik antar sesama partikel maupun terhadap dinding wadah. Setiap kali molekul gas menumbuk dinding wadah, ia memberikan gaya kecil. Tetapi karena jumlah molekul sangat banyak, tumpukan-tumpukan kecil ini secara keseluruhan menghasilkan gaya total yang signifikan, yang kita ukur sebagai tekanan. Semakin sering dan kuat tumpukan ini terjadi, maka semakin besar pula tekanannya. Tumpukan ini dipengaruhi oleh suhu, jumlah partikel, dan volume wadah. Studi kasus tekanan gas. Yang pertama ada ledakan kaleng tertutup. Jadi kaleng yang tertutup jika dipanaskan yang volume awalnya tetap menjadi tekanan naik drastis sehingga bisa meledak. Yang kedua ada diving. Jadi setiap kedalaman 10 meter tekanan air bertambah 1 atmosfer. Diperlukan tangki scuba dan mengatur tekanan untuk keselamatan. Yang ketiga ada jet propulsion. Gas panas bertekanan tinggi dilepas menghasilkan gaya dorong. Selanjutnya alat ukur tekanan gas. Alat ukur tekanan gas yang umum digunakan adalah manometer dan pressure gauge. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer, sedangkan pressure gauge digunakan mengukur tekanan absolut. Alat ukur tekanannya itu manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Ada beberapa jenis manometer seperti manometer tabung dan manometer aneroid yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Selanjutnya pressure gauge. Pressure gauge itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan absolut, baik tekanan gas maupun tekanan fluida lainnya.
Alat ini dilengkapi dengan jarum yang menunjukkan nilai tekanan satuan. Tekanan gas dalam biologi. Paru-paru mengandalkan perbedaan tekanan untuk menghirup dan menghembuskan udara. Hukum Henry menyatakan kelarutan gas dalam cairan sebanding dengan tekanan parsialnya. Penting dalam menyelam. Tekanan parsial oksigen di atmosfer menentukan seberapa baik tubuh menyerap oksigen. Satuan tekanan gas ada atmosfer, ada Pascal, dan juga torr. Hukum-hukum tekanan gas. Yang pertama ada hukum Boyle. Jadi pada hukum Boyle ini P1-nya merupakan tekanan pertama, F1-nya merupakan volume pertama, P2-nya merupakan tekanan kedua, dan F2 merupakan volume kedua. Jadi tekanan pertama dan volume pertama sama dengan tekanan kedua dan volume kedua. Contoh kasusnya yaitu pada saat pompa ban. Saat volume udara dalam pompa diperkecil, maka tekanan meningkat dan udara masuk ke ban. Penjelasannya, jika volume gas diperkecil, maka molekul-molekul gas memiliki ruang gerak yang lebih sempit, sehingga tumpukan dengan dinding lebih sering atau tekanannya menjadi naik. Yang kedua ada hukum Charles. Jadi F1 merupakan volume pertama, F2 merupakan volume kedua, T1 merupakan temperatur pertama, dan T2 merupakan temperatur kedua. Jadi untuk F1 per T1 itu sama dengan volume pertama per temperatur pertama, sama dengan volume kedua per suhu kedua. Contohnya ada pada balon helium mengembang saat dipanaskan dan menghempis saat didinginkan. Ketika suhu meningkat, partikel gas bergerak lebih cepat dan lebih kuat menekan dinding gas, sehingga gas mengembang. Yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Jadi untuk hukum Gay-Lussac, di mana P1 per T1 itu yaitu tekanan awal dan suhu awal gas per P2 dan T2 yaitu tekanan akhir dan suhu akhir gas. Contohnya pada tabung aerosol bisa meledak jika terlalu dipanaskan karena tekanan dalam tabung meningkat drastis. Penjelasannya, jika suhu naik, energi kinetik partikel bertambah. Lebih sering dan keras menumpuk dinding, maka tekanan menjadi naik. Yang keempat ada hukum gas ideal. Jadi untuk hukum gas ideal, P sama dengan tekanan, F sama dengan volume, N sama dengan jumlah partikel gas, R sama dengan konstanta gas ideal, dan T merupakan suhu. Aplikasi tekanan gas yang sering kita temui yaitu yang pertama ada ban kendaraan. Ban kendaraan diisi dengan udara yang merupakan campuran dari berbagai gas, terutama nitrogen dan oksigen. Yang kedua ada tabung aerosol. Tabung aerosol bekerja karena tekanan gas tinggi di dalamnya. Di dalam tabung ada cairan dan gas tekan, propelan. Gas ini menekan cairan terus-menerus. Saat tombol ditekan, tekanan mendorong cairan keluar lewat lubang semprot. Cairan berubah jadi kabut halus atau aerosol karena perbedaan tekanan dalam tinggi luar rendah. Tanpa tekanan, cairan tidak akan bisa menyembur keluar. Yang ketiga ada gas LPG. LPG disimpan sebagai cairan dalam bentuk tabung bertekanan, dan tekanan ini memungkinkan cairan tersebut tetap berada dalam bentuk cair. Ketika LPG dilepaskan dari tabung, ia akan berubah menjadi gas karena tekanan berkurang. Yang keempat ada balon udara. Balon udara berisi gas.
gas ringan seperti hidrogen yang memberikan tekanan ke dinding dalam balon. Yang kelima ada kapal selam. Beberapa kapal seperti kapal pengangkut LNG dan LPG dirancang untuk membawa gas cair yang disimpan dalam tangki bertekanan. Gas cair dalam tangki kapal pengangkut gas berada di bawah tekanan tertentu yang dikontrol untuk menjaga kondisinya tetap cair dan aman. Yang keenam ada pesawat. Pesawat tidak hanya beroperasi di bawah tekanan udara yang menyebabkan gaya angkat, tetapi juga memanfaatkan tekanan gas untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di dalam kabin. Yang ketujuh ada suntik dan jarum suntik memanfaatkan hukum Boyle yang mana menyatakan bahwa pada suhu konstan tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Jarum suntik adalah contoh ruang tertutup di mana tekanan dapat diatur dengan mengubah volume. Ketika plunger ditekan, penurunan volume di dalam jarum suntik menyebabkan tekanan meningkat, memaksa cairan di dalamnya keluar melalui jarum. Perbedaan gas ideal dan gas nyata. Gas ideal adalah gas yang partikel-partikelnya tidak berinteraksi satu sama lain dan ukuran partikelnya diabaikan. Tumpukan antar partikel gas ideal dianggap lenting sempurna dan bergerak secara acak. Sedangkan gas nyata adalah gas yang tidak sepenuhnya ideal dan menunjukkan penyimpangan dari perilaku ideal pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Dampak tekanan gas pada lingkungan. Emisi gas rumah kaca menciptakan tekanan parsial tambahan di atmosfer sehingga memengaruhi efek rumah kaca. Dalam pengolahan limbah, tekanan dipakai untuk mengatur reaksi pembakaran atau absorpsi gas berbahaya. Tekanan parsial dan campuran gas. Dalam campuran gas, masing-masing gas memberikan kontribusi tekanan yang disebut tekanan parsial. Hukum Dalton menyatakan P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah seterusnya. Contoh paling jelas adalah udara atmosfer yang merupakan campuran gas nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya gas-gas lain. Tekanan total di atmosfer permukaan laut sekitar 1 atmosfer dengan tekanan parsial oksigen sekitar 0,21 atmosfer. Tekanan parsial sangat penting dalam dunia medis, terutama dalam respirasi dan penggunaan oksigen dalam tekanan tinggi, misalnya di ruang hiperbarik. Selanjutnya ada sifat-sifat gas. Sifat-sifat gas meliputi kemampuan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, tidak memiliki bentuk dan volumenya tetap, dapat dimanfaatkan dan partikel-partikelnya bergerak secara bebas. Gas juga menekan ke segala arah dan mudah menyebar. Sifat-sifat gas. Yang pertama, mengisi seluruh ruang. Partikel gas bergerak secara bebas dan tersebar untuk memenuhi ruang yang tersedia. Tidak memiliki bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua ada bentuk dan volume gas. Bentuk dan volume gas akan menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya. Yang ketiga ada dimanfaatkan.
Jarak antar partikel gas yang jauh membuat gas mudah dimampatkan atau dipadatkan. Selanjutnya ada partikel bergerak bebas dan acak. Partikel gas bergerak secara acak ke segala arah dengan berbagai kecepatan. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Gas menekan ke segala arah seperti yang terlihat saat kita sedang meniup balon yang menyebabkan balon mengembang. Selanjutnya ada mudah menyebar. Partikel gas yang bergerak bebas membuat gas mudah menyebar dan bercampur dengan gas lain. Selanjutnya, tidak dapat dilihat kecuali gas berwarna. Gas umumnya tidak terlihat dengan mata telanjang, kecuali gas yang memiliki warna, seperti gas klorin. Selanjutnya, mempunyai massa. Meskipun tidak terlihat, gas memiliki massa yang bisa dibuktikan dengan menimbang balon sebelum dan sesudah diisi gas. Selanjutnya, dapat mengalami perubahan. Jadi sifat selanjutnya gas yaitu dapat mengalami perubahan wujud. Gas dapat berubah menjadi zat cair melalui proses mengembun jika suhunya diturunkan di bawah titik embunnya. Jadi itulah pembahasan lengkap tentang tekanan gas, mulai dari definisi, hukum-hukum, alat ukur, hingga aplikasinya. Sekian video dari saya, penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.